Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi biologi kelas 8 yang berjudul gerak pada tumbuhan. Indikator yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mendefinisikan gerak pada tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam gerak endonom. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan macam-macam gerak epionom berdasarkan arah respon. Tumbuhan sebagai makhluk hidup atau organisme mempunyai kemampuan untuk menerima dan menanggapi rangsangan yang disebut dengan iritabilitas. Salah satu bentuk tanggapannya yaitu berupa gerak. Gerak pada tumbuhan bersifat pasif, yaitu gerakannya tidak dapat diikuti oleh mata atau gerakannya tidak memerlukan adanya pindah tempat. Gerak pada tumbuhan bisa dipengaruhi oleh lingkungan atau juga dari tumbuhan itu sendiri, yaitu dengan adanya pertumbuhan. Rangsangan yang mempengaruhi pada gerak tumbuhan meliputi: 1. Dipengaruhi oleh cahaya. Yang kedua, dipengaruhi oleh air. Yang ketiga, dipengaruhi oleh sentuhan. Yang keempat, dipengaruhi oleh suhu. Yang kelima, dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Dan yang terakhir, dipengaruhi oleh zat kimia atau pupuk. Berdasarkan sumber rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gerak endonom, yang kedua ada gerak epionom. Gerak endonom adalah gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Untuk macam-macam gerak endonom, yang nomor 1 ada gerak nutasi, yaitu gerakan spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan rangsangan dari luar. Contohnya pada tumbuhan hidrilla, yaitu adanya gerakan sitoplasma pada tanaman tersebut. Yang kedua ada gerak higrokopis, yaitu gerakan pada tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air, yaitu pada buah polong-polongan tumbuhan mengering sehingga kulit biji atau kotak spora itu akan pecah. Kita lihat ilustrasi pada gambar tersebut. Sedangkan gerak epionom merupakan gerak reaksi dari tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan dari luar tumbuhan, yaitu dari lingkungannya. Rangsangan tersebut bisa berupa dari rangsangan cahaya, dari rangsangan sentuhan, rangsangan suhu, air, gravitasi bumi, dan juga zat kimia. Gerakan epionom juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak nasti, gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Jika tumbuhan tersebut mendekati ke arah rangsangan, maka disebutnya adalah tropisme positif. Sedangkan jika gerakannya menjauhi dari arahnya rangsangan, maka disebutnya sebagai gerak tropisme negatif. Contohnya, gerakan batang tumbuhan ke arah cahaya matahari. Dari sumber rangsangannya, gerak tropisme dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada fototropisme, yang kedua ada geotropisme, yang ketiga ada hidrotropisme, yang keempat ada kemotropisme, dan yang terakhir ada tigmotropisme. Untuk yang pertama, fototropisme adalah gerakan tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Jadi di sini arah daun akan bergerak menuju ke arah datangnya cahaya matahari karena pada daun terjadinya proses fotosintesis. Kita lihat pada ilustrasi gambar. Yang kedua yaitu gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerakan yang disebabkan adanya rangsangan gaya gravitasi bumi.
Di sini dilihat akar dan daun menuju ke arah inti bumi. Kita lihat pada ilustrasi tersebut. Yang ketiga ada hidrotropisme, yaitu arah gerakan pada akar tumbuhan yang menuju ke arah atau ke tempat yang basah, yaitu tempat berair. Contohnya seperti pada tumbuhan kaktus yang mencari air. Kita lihat pada ilustrasi tersebut. Yang nomor 4 ada kemotropisme, yaitu gerakan tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Zat kimia ini bisa berupa pupuk atau juga unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Kita lihat pada ilustrasi tersebut. Yang terakhir ada disebut dengan tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerakan tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa sentuhan benda yang keras, yang lebih keras. Contohnya seperti pada tumbuhan sulur, yaitu gerak tumbuhan yang menjalar terhadap batang atau tumbuhan yang lain. Untuk gerak nasti adalah gerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Contohnya seperti membuka dan menutupnya daun putri malu, atau juga membuka dan menutupnya bunga pungkur 4. Untuk ditinjau dari sumber rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi 5, 6. Yang pertama ada fotonasti, niktinasti, tigmonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Fotonasti adalah gerak nasti yang tumbuhan Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh cahaya matahari. Misalnya, mekarnya bunga pukul 9 pada pukul 9, atau juga mekarnya bunga pukul 4 yang akan mekar pada sore hari dan menutup pada esok pagi. Yang kedua ada gerak niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Contohnya gerakan tidur pada pohon turi. Jadi ketika pada waktu hari mulai gelap, maka daun-daun majemuk pada pohon turi itu akan menutup. Yang nomor 3 ada tigmonasti, yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis, bisa berupa sentuhan atau tekanan. Contohnya seperti pada daun putri malu yang tertutup atau menutup karena adanya sentuhan. Kita lihat untuk ilustrasi pada gambar ini. Yang nomor 4 yaitu termonasti, yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Misalnya mekarnya bunga tulip pada saat suhu udara sesuai. Yang nomor 5 ada haptonasti, yaitu gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya yaitu pada tumbuhan kantung semar. Di sini terlihat tumbuhan tersebut menangkap serangga. Kita lihat ilustrasi pada gambar ini. Dan yang terakhir adalah nasti kompleks, yaitu gerakan yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus, bisa berupa cahaya matahari, oleh suhu, air, dan zat kimia. Yang terakhir adalah taksis. Taksis adalah gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Ditinjau dari sumbernya, taksis itu ada 2. Yang pertama ada fototaksis, dan kedua ada kemotaksis. Fototaksis adalah gerakan yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya seperti zat hijau daun atau klorofil yang bergerak menuju ke arah datangnya cahaya. Klorofil sangat berperan penting dalam proses fotosintesis pada tumbuhan.
Yang kedua ada kemotaksis, yaitu gerakan taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya pergerakan spermatozoa yang bergerak menuju ke sel telur pada peristiwa pembuahan. Spermatozoa atau yang dihasilkan pada bunga oleh benang sari menuju ke sel telur atau ovum yang dihasilkan oleh putik, sehingga terjadilah proses pembuahan.